Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina ala man wasalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يقول على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إنه لهدى ورحمة إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين صدق الله al-ayah. Ini diantara makna dari wallahu alam bisawab, Allah yang Maha mengetahui. Sedikit kita menangkap bahwa bagaimana keadaan lapangan dakwah, sasaran dakwah, berikut perilaku dan gejolaknya, serta apa solusi yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Allah menjelaskan secara detail bagaimana keadaan orang-orang kafir, dalam hal ini Bani Israel, yang sampai hari ini mereka memang menjadi viral di dunia. Orang-orang yang pandai berdagang, orang-orang yang pandai berpolitik, orang-orang yang pandai berstrategi, orang-orang yang pandai berbudaya, dan orang-orang pandai dalam kehidupan, style, gaya manusia,
di berbagai belahan itu memang viral orang-orang Israel. Mereka ada di seluruh penjuru bumi. Apalagi ismenya rata. Model gaya berpikir dan kalau rodok bahasa halus ilmu mereka, strategi mereka dipakai semua orang di muka bumi dengan tanda kutip jahat. Ya, tanda kutip jahat. Tanda kutip meneh jahat kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bani Israel. Makanya jumlah nabi dan rasul paling banyak itu lahir, besar dan mati di Palestina atau di Israel itu. Itu paling banyak. Dari sekian ribu nabi, rasul 25 saja dari Nabiullah Adam sampai baginda Nabi Muhammad itu terbanyak lahir, besar dan meninggal di Jazirah Arab yang bernama Lembah Palestina dan Israel. Makanya di sana dikasih sama Allah orang-orang suci, orang-orang mulia untuk menstabilisir kejahatan mereka yang berkelas dunia, bahkan kelas akhirat. Kenapa? Karena dia mencaci Allah, mencaci Rasulullah, mencaci Nabiullah, Anbiya wal Mursalin. Kejahatan mereka sampai membunuh para nabi dan rasul Bani Israel. Maka Allah kasih stabilizer, Allah kasih keseimbangan, check and balance. Maka sebagian orang mengatakan jangan bangga diri ketika tempatmu ada orang baik, karena sadarlah sesungguhnya Allah menurunkan orang baik di tempatmu karena jeleknya tempatmu, karena buruknya tempatmu itu. Maka Allah menstabilizer, Allah menyeimbangkan kehidupan dengan dikirimnya orang baik di daerahmu. Shallu ala Nabi. Tetapi pun kendati demikian tidak boleh bahasa yang mendiskreditkan kampung, negara, kulit, turunan, tidak boleh. Semua cucu Nabi Adam alaihi salam. Oh dasar wong Semarang, misalnya ya, tidak boleh. Kenapa tuh nek Semarang? Semarang wong pelit-pelit. Ojo gitu ah. Ya ono wong Semarang sing gak pelit. Wong Semarang wong welek-welek cilik-cilik nu serak gadeg blas. Janganlah. Ada orang Semarang yang bagus, cakep, ada banyak. Ya, mendiskreditkan, mengejas dan seterusnya satu daerah, jangan. Lu, tapi kan dikatakan bahwa iya betul. Tapi jangan terus mengejas satu daerah. Elek-elek tempat adalah Bani Israel. Iya. Tapi api-api tempat yo Bani Israel. Lah napa? Lho banyak nabi rasul di sana. Sehingga balance. Allah maftah lana futuhal arifin. Oke. Ini dilanjut sama malaikat Jibril alaihi salam disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing biyen kepiye saiki kepiye solusine piye? Zaman Bani Israel yo, itu wis dinetralisir sama Allah. Inna hadzal Qur'an yaqud apa yaqud. Ya sak temene iki Al-Qur'an kitab suci ne Allah Subhanahu wa taala ayyaqus nyukupi ya beresi
ala Bani Israel yang atase wong-wong Bani Israel aksarul ladina ake-ake wong Bani Israel hum yo Israel fi ing dalem masalahe yahtalifun padha perselisihan. Wah, ini contoh kasus, tapi yang terjadi di mana-mana, termasuk pada diri kita sendiri. Wah, ngene salah, ngono salah, begini salah, begitu salah. Ya wis pakai lana akmaluna walakum akmalukum. Aku tahlilan salah, ora tahlilan salah. Lakum lana akmaluna walakum amalukum. Sudah, jangan ribut. Mantep ngono ya terserah lah ndak. Lakonano dewi. Risiko kau tanggung dewi. Mantepku begini ya biarlah tak lakoni. Ana sukain ndongaken guru dan orang tua yang meninggal tahlilan. Membaca kalimah thayyibah. Sudahlah pahalanya buat aku dewi. Kebaikannya buat aku dewi. Kalau kamu nuduh-nuduh aku ini dosa, ya wis biar tak pek dewi. Shollu ala Nabi. Sudahlah kita jalan masing-masing. Ini satu agama, satu paham. Tetapi beda varian. Yang lebih ekstrim lagi agamanya masing-masing. Ya sudahlah. Kamu mantepmu agamamu itu ya monggo lah. Lakum dinukum. Sudah, jangan ribut, jangan juga dicampur-campur. Kita saling menghormati, asik zaman Pak Soekarno. Mendiang beliau dulu bersama para ulama, sudah membuat kesepakatan di Nusantara ini. Kalau berdoa beda agama dan keyakinan, orangnya bisa jadi satu, kompak. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mengening cipta mulai. Bagi yang Islam ikuti saya Al-Fatihah. Tidak apa-apa. Jangan kemudian merubah aturan Pak Soekarno. Yang beliau sudah pakai manhajnya para wali. Dirubah. Ndonga agama pitik ndonga. Kita mengamini. Agama tikus ndonga, kita mengamini. Tidak boleh. Itu namanya sinkritisme. Mencampur adukan agama. Pakai Pak Soekarno. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mengeningkan cipta mulai. Itu boleh, bagus, damai. Tidak melukai agama teman. Waduh, aku tidak mengamini, gak enak sebelahku atasanku. Atasanku nyadong amin. Padahal hatiku meronta, tidak mau aku agama tikus. Agamaku agama pedus, misalnya kayak gitu. Ini saling melukai, jangan. Pakai itu Pak Soekarno itu bagus. Yang beliau manhajnya manhaj waliullah. Namanya toleransi. Sejak baginda Nabi Muhammad diikuti Pak Soekarno. Ya, wong Islam ke masjid. Yang non-Islam tidak ke masjid. Yang non-Islam ke tempat mereka, ibadah mereka. Orang Islam tidak mengganggu. Tetap berteman, bersaudara. Shollu ala Nabi. Orang Islam berdoa, non-Islam berdoa, monggo. Ini gagal paham. Allah maftahna futuhal arifin. Toleransi itu jangan melukai satu dengan yang
lain, menghormati, menjunjung tinggi. Monggo agama yang lain silakan, jangan diganggu. Itu sejak Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi ngangsu dari Sayyidina Jibril Sayyidina Jibril diamanai kalih Gusti Allah, pakai sampai sekarang. Abah itu mengajar semua mahasiswa apapun agamanya, santuy. Abah tidak jarang pakai pakaian putih, pakai kopiah. Biasa mereka tiru-tiru Abah, panggil Abah. Ya tidak apa-apa, santai. Saya tidak membedakan kamu Islam, kamu non Islam, sama-sama anak saya, anak bangsa. Sama-sama anak saya, anak Indonesia. Sama-sama anak saya, anak cucu Nabi Adam alaihi salam. Soal agama, lakum dinukum waliyadin. Pengetahuan umum boleh. Pesan baginda Nabi Muhammad, bali ta'lim lidawa walil baik. Boleh belajar mengajar dengan non Islam boleh. Ditaklim namanya. Itu dasarnya wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pengetahuan. Kalau ilmu agama ya sebagai pengetahuan, kalau sebagai akidah tidak boleh. Lanjut. Wa innahu lahudaw wa rahmah. Wa innahu lan setuhune Al-Qur'an. Wa innahu lan setuhune Al-Qur'an lahudan. Lam iki lam tauhid ya. Bukan lam nafi. Sungguh ngono. Saestu minangka dadi petunjuk apa Al-Qur'an wa rahmah. Lan minangka dadi kasantosan apa Al-Qur'an. Ya, di ayat lain dikatakan ma huwa syifa wal furqan. Ya. Quran iku nggih petunjuk, nggih obat, nggih pembeda, nggih rahmah lil mu'minin. Kanggo sinten? Buat siapa? Oh, dibatasi jangan lupa. Kanggo siapa? Buat siapa? Lil mu'minin. Kedua tiang-tiang ingkang beriman. Hanya untuk orang yang beriman. Orang yang percaya dumateng Gusti Allah. Rasa ngamuk ana sing ora percaya wong ora iman. Rasa marah-marah tegang kita. Orang-orang yang menolak adanya kehidupan alam kubur. Iya, kemarin itu bahasan bab iman dumateng Gusti Allah. Ada orangnya apa itu laporan apa tahu tuh si fulan itu mati lah. Ngerti wis suwe. Bukan orang sini, orang Songo. Terus itu yang mati sama suami ini tidak lama itu loh. Itu kehidupannya itu orangnya khoyirepol. Tapi gak gelem sholat. Suka sedekah di musola. Suka nitip amal jariah di musola. Tapi gak sholat. Sampai Mbah Yai ini bilang, kowe iki amalmu akeh, tapi ora sholat percuma. Ya niku ke temennya Abah komplain.
Saya kok diunekke percuma itu. Kenapa? Katanya amal saya banyak, tidak pernah sholat percuma. Kok tega ya mengatakan begitu? Yang teman Abah bilang, lah ya semoga kau dapat hidayah. Saya jawab, kamu melukai dia. Sallu ala Nabi. Lu kok melukai toh? Lah wong dia tidak suka dinasihati kok. Dia bukan orang beriman, mati. Kemarin nemoni temennya apa itu? Saya ngimpi gitu. Terus koyoke saya sadare dia belum mati. Terus dia itu gembor-gembor, itu tulung api dimatiin. Itu tulung mati, api dimatiin. Orang itu tanya ke Abah, bagaimana? Itu saya harus bagaimana? Ya sudah itu hak Gusti Allah, bacana Fatihah bae. Lah apa ketompo? Ora urusane dhewe. Sallallahu alaihi wis ada di dunia orang minta kamu kasih, orang di alam kubur minta ya kamu kasih. Nanti diampuni mbek Gusti Allah apa ndak urusane Gusti Allah. Tapi kalau dia pernah syahadat, siapa tahu. Semua urusannya Gusti Allah. Tapi yang pasti meninggalkan sholat itu memang berbahaya. Yang pasti tidak beriman itu berbahaya. Ancaman Allah itu mutlak. Terus begini, lho Bang, wong sholat orang mesti ditompo toh? Oh pasti. Orang sholat pasti diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha sesungguhnya Gusti Allah iku la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya Allah. Maha menepati janji. Lah terus kata-kata ustadz yang belum tentu sholatmu diterima, itu pelajaran supaya tidak sombong. Supaya tidak ujub, supaya tidak merasa aku paling baik. Aku sudah sholat, aku paling baik. Nah, untuk ngerem. Ya, paham tum? Allah maftah lana futuhal arifin. Karena di luar sana orang murtad mengatakan bagaimana aku mempertahankan Islam, sedangkan aku sholat tidak ada jaminan, aku haji tidak ada jaminan, aku berbuat baik tidak ada jaminan. Ngapain nongkrong di Islam? Gagal paham loh. Itu untuk menetralisir, untuk meminimalisir tingkat kesombongan seseorang. Pasti diterima hajinya. Setiap yang haji pasti, tidak ada yang tidak. Sholat pasti diterima, pasti. Sekecil apapun amalmu, Allah akan membalas lebih besar. Allah maftah lana futuhal arifin. Jadi kata-kata itu pelajari dulu. Jangan Islam tidak ada kepastian, salah besar. Sekecil amal baikmu apapun akan kamu dibalas sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lihat, ada orang sepanjang hidup maksiat, sepanjang hidup sampai tua. Dia berpikir kalau aku masuk Islam saya malu. Sungguh saya malu. Tetapi kalau aku berbuat maksiat terus, apa jadinya diriku? Sudahlah, tidak kuat menahan diri. Mereka datang ke satu pesantren, mereka datang ke satu tempat pengajian. Dia tidak berani masuk itu masjid, tidak berani masuk itu godaan atau asrama. Dia hanya dengar-dengar di luaran sana. Ditanya, Pak mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Pak Kiai. Oh tidak di sini duduknya, di aula sana loh. Enggak lah, ada pohon asem namanya. Dia berdiri dengar-dengar di situ. Pak jenengan kalau kamu ketemu Pak Kiai di sana? Enggak, aku enggak mau ketemu, mau lihat aja. Ana cukup melihat.
buat aku tidak pantas ketemu beliau. Karena betapa kotornya aku. Aku akan melihat saja. Rasanya sudah puas. Kapan beliau keluar? Tunggu aja sampai jam sholat. Biasanya beliau keluar. Iya sudah. Mereka dengan sabar mengerti menit demi menit, jam demi jam. Setelah sang kiai keluar, dia melihat dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ketemu itu orang ditanya, Pak, onten apa panjenengan? Ada apa kamu? Terima kasih. Jawabnya apa? Terima kasih. Mohon maaf, mengganggu. Pergi dia. Dia bilang terima kasih dan mohon maaf mengganggu. Tidak ganti hari dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketemu di alam sana. Dalam mimpinya sang orang soleh tadi, loh Pak, kamu kemarin yang itu ya. Alhamdulillah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mendahuluiku. Aku sekarang di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi. Maka ketika ada tamu dari Hadramut, Habibana Abdul Qadir, Habibana As-Segaf bin Abdurrahman, As-Segaf, Habib As-Segaf bin Abdurrahman As-Segaf radhiyallahu anhu. Beliau di aula situ ditanya sama juru bicaranya Habib Syekh bin Abdul Qadir. Habib Syekh masih kecil kurus gitu. Saya tahun berapa lupa 90 berapa itu. Teman-teman banyak tamu bilang, tolong Habibnya suruh mau itu. Habib Syekh menyampaikan kepada beliau, Beb, diminta mau itu. Jadi beliau menjawab dengan bahasa beliau, diterjemahkan sama Habib Syekh bahwa cukup melihat orang yang pernah dilihat oleh orang yang pernah dilihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Itu tidak bualan. Itu tidak sekedar ucapan tapi ilmu yang beliau sampaikan. Melihat, ya banyak hadis-hadis itu, melihat saja, salaman saja, ya duduk saja. Barang siapa ziarah ke makamnya orang soleh, seperti dia mendatangi duduk bersamaku Nabi Muhammad. Jaminan kepastian. Rasulullah menjamin syafaatnya. Bagaimana Allah menjamin ampunannya. Rasulullah menjamin syafaatnya kepada umatnya. Orang soleh menjamin barokahnya kepada kaumnya. Bukan salah besar ketika mengatakan Islam tidak tanggung jawab, salah besar. Ya, tidak memahami kata. Sekali lagi bahwa orang yang bilang sholatmu belum tentu diterima, ibadahmu belum tentu diterima, itu untuk ngerem supaya tidak merasa baik, tidak merasa hebat, tapi mau kembali bahwa semua adalah rahmatnya Allah subhanahu, kembali semua adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad, kembali semua adalah restu orang tua dan para gurunya. Saya ini hanya menerima saja. Allahumma ja'alna minas sholihin waftah lana futuhal arifin waj'alna hadina muhtadin wahtim lana bi khatimati sa'at akbar ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Mustafa